mengakui segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau melihat hati kami Tuhan, Engkau melihat pikiran kami, Engkau melihat apa yang kami rencanakan, apa yang kami harapkan dan apa kami doakan. Tuhan berbicara bagi kami semua di tempat ini, berbicara bagi jemaat-Mu Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada domba-Mu Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami. Melalui hamba-Mu ini Tuhan, hamba-Mu yang bersembunyi di balik salib-Mu bukan karena takut, tetapi hamba-Mu hanya berbicara dengan terbatas. Tapi Engkau Tuhan, Engkau pemilik segalanya, Engkau pencipta langit dan bumi, Engkau ada Allah yang hidup. Melalui hamba-Mu ini Engkau berbicara melalui firman-Mu. Tuhan, kuatkanlah setiap hati kami. Roh Kudus yang telah Engkau berikan dalam setiap hati kami, Engkau aktifkan sehingga memampukan kami untuk mendengar, mengerti, dan menjalankan. Dan Engkau mempersiapkan hati kami untuk firman Tuhan masuk dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mau biarkan, kami mau berikan kesempatan kepada firman-Mu Tuhan yang hidup dan berkuasa untuk masuk ke dalam hati kami, untuk merubah hati kami dan merubah hidup kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, mari bersama-sama katakan amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, silakan duduk. Terima kasih kepada worship leader, singer, dan tim musik. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Jadi kalau kita nanti bersama Tuhan Yesus di surga itu kita tugasnya cuma begini memang. Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu di gereja memuji dan memuliakan nama Tuhan itu bukan untuk nyenengin worship leadernya. Karena worship leader itu kan pasti ngelihat satu-satu ya. Ada yang ngantuk, ada yang mungkin gak jelas fokus, mungkin lapar, mungkin apa. Tetapi tugas Bapak Ibu memuji dan memuliakan nama Tuhan itu adalah mempersiapkan diri ketika bersama dengan Tuhan di surga, ya itu kegiatan kita sehari-hari. Kita gak memikirkan makan dan minum, kita gak khawatir, kita gak memikirkan besok mau apa. Kita tugasnya hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan itulah sejak Tuhan menciptakan kita sebagai gambar dan rupa Allah tuh hanya untuk itu. Jadi Bapak Ibu gak usah bingung kenapa hidup ini susah, ya. Karena nanti akan dijelaskan dan saya sangat terberkati dengan apa yang Tuhan persiapkan untuk Bapak Ibu pagi hari ini. Jadi bukan hanya Bapak Ibu yang diberkati, saya juga diberkati. Amin. Jangan bingung dengan tisu-tisu ini ya. Haleluya. Saya masih belajar untuk bisa tegak berdiri di hadapan Tuhan. Tetapi kalau saya baca di Alkitab semua yang berada di dalam hadirat Tuhan itu tersungkur. Puji Tuhan saya nggak tersungkur geletak begitu ya, heboh. Tapi kalau dengan hanya cuma sekedar sedikit air mata tuh saya puji Tuhan sekali. Haleluya. Baik, dari tim multimedia bisa ditampilkan. Jadi Bapak Ibu, tema pada bulan ini atau minggu ini itu adalah mengenai bagaimana untuk hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan salah satu hal yang penting adalah kita bagaimana hidup jujur, sebenarnya tema besarnya. Dan hidup jujur itu harus dimulai dengan menang terhadap dusta. Bapak Ibu saya kasih satu ayat, yang satunya gambar. Yang satunya itu yang warna hijau, itu Bapak Ibu melihat siluet dan itu pasti Bapak Ibu tahu ya. Itu siluet suatu entitas. Saya menyebutnya entitas, saya tidak menyebutnya sebagai suatu flora atau fauna, hewan atau binatang, tapi entitas. Entitas itu adalah sesuatu yang nyata. Dan itulah yang akan Bapak Ibu akan dibukakan Tuhan pada pagi hari ini, bahwa kenapa entitas tentang kebohongan itu dilambangkan dengan seperti itu. Ya, jadi kita siapkan semua kitab kita, yang elektronik maupun buku di Matius 5 ayat 37. Kita mau siapkan dulu, kita mau kunci hadirat Tuhan dengan firman Tuhan, kita mau persiapkan hati Tuhan. Karena jelas ketika firman Tuhan ditabur, maka yang jahat tidak akan bisa menerimanya dan akan menyerang dari berbagai sisi, baik dari fisik, mental maupun rohani. Termasuk rasa lapar, rasa lelah maupun rasa kecewa. Tapi yakinlah Bapak Ibu semua, jawaban Bapak Ibu yang ada saat ini, semua pertanyaan akan dijawab sama Tuhan. Tidak semua, tapi kalau Bapak Ibu mau tunduk sama Tuhan, Tuhan akan berbicara. Bukan saya yang berbicara, tapi firman Tuhan. Amin. Baik, mari kita baca bersama-sama di Matius 5 ayat 3. Saya buka Alkitab saya juga deh, biar fair ya. Oke. Yang bawa HP jangan lihat WA dulu ya, sabar. Tenang aja kok, enggak bahaya-bahaya banget. Oke, Matius 5 ayat 37, demikianlah firman Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak.
Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikian firman Tuhan. Oke, next slide. Itu slide-nya agak menakutkan. Tapi semoga Bapak Ibu ada yang takut lihat itu. Ada yang takut? Berdoa ya. Ada itu memang simbol. Kalau ada yang takut berarti ada sesuatu yang bekerja di dalam Bapak Ibu. Amin? Oke. Pembukanya adalah, itu agak sedikit kepotong, nanti bisa ditampilkan ya, Kejadian 3 ayat 1 dari tim multimedia. Jadi kebohongan pertama, kalau Bapak Ibu langsung buka sekarang sambil siapkan di Kejadian 3 ayat 1, itu semua bermula dari yang namanya ular. Ular kita nggak berbicara tentang, terima kasih tim multimedia, bukan berbicara tentang hewan, tetapi itu adalah suatu perwakilan entitas yang kita lawan setiap hari, setiap menit, setiap detik, sampai Tuhan Yesus datang. Sampai Tuhan Yesus datang jemput kita. Ya, dan itu tetap harus dilawan. Enggak usah bingung kapan Tuhan Yesus datang. Tapi yang harus kita selalu pertanyakan dalam diri kita adalah, apakah kita selalu siap sedia untuk melawan entitas gelap ini? Demikian firman Tuhan, Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan, ya. Ini kata-katanya banyak, tapi mungkin di lain sesi kalau ada kesempatan. Jadi cerdik itu masalah trik, jadi Bapak Ibu pasti kalau ngomong pintar nggak pintar itu Bapak Ibu bisa ukur sendiri. Tetapi kalau di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan kasih hikmat dari firman Tuhan untuk bisa mengatasi kecerdikan yang jahat. Nah ini kenapa saya ajukan sebagai pendahuluan, karena next slide. Jadi dibilang tentulah Allah berfirman, ya kan? Dan padahal kan ini entitas jahat. Entitas jahat itu tidak bisa berkata kebenaran. Mari kita bandingkan. Kejadian 3 ayat 1 dengan Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kita baca dulu yang Kejadian 2 ayat 16 dan 17 karena demikianlah firman Tuhan. Tuhan yang berbicara kepada manusia Adam dan Hawa. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Itu kepotong. Kita bandingkan sama yang tadi, katanya ular. Tentulah Allah berfirman. Dengarnya kan tentulah Allah berfirman. Oh iya ini Allah kayaknya. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Bandingkan sama yang sebelah yang di Kejadian 2. Semua pohon boleh, apa enggak boleh? Boleh, tapi ada catatannya, tetapi ya. Ini nanti ada bahasan yang lebih dalam lagi, tapi pada saat siang hari ini fokusnya bukan ke sini, tetapi ini adalah suatu latar belakang yang Tuhan mau tunjukkan bahwa awal dari kebohongan ini akan mengakibatkan kerusakan yang luar biasa, yaitu dosa pertama. Dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah terputus. Dari hal yang sifatnya dipelintir. Nah, dari kebenaran yang sebenarnya bukan kebenaran. Oke, jadi sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu, saya juga berbohong, sudah tahu akarnya dari mana? Dari dosa. Dosa akarnya dari mana yang mengidekan? Dari entitas yang jahat. Ya. Jadi kalau kita mau berbohong, kita harus segera tengking itu, bahasa tengking, rebuke. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak mau berbohong. Karena jelas sumbernya kebohongan dari sini. Bapak Ibu, saya pun juga berusaha untuk ngomong sama jujur. Nanti ada satu hal nanti yang sangat menggelitik Bapak Ibu. Saya simpen dulu supaya Bapak Ibu gak penasaran apa yang menggelitik. Berkata kejujuran itu gak gampang. Ya kan, kata kuncinya itu. Tapi kita udah tahu ya kenapa hal ini semua terjadi, oke? Jadi pertolongan kita hanya dari Tuhan. Oke, next slide. Nah, kita lihat kan. Demikian firman Tuhan, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari jahat. Perikop Matius 5:37 ini dalam satu perikop kecilnya adalah mengenai sumpah. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Ini saya tegur aja sekalian, Yud jangan ngomong sumpe-sumpe ya Yud. Bapak-bapak juga, ibu-ibu juga. Saya bilang Tuhan saya harus jujur. Kalau apapun yang terjadi di dalam hidup ini, seperti lagunya, apapun yang terjadi, ya kan? Ya itu saya harus imanin juga dong. Saya berkata jujur, orang gak suka, gak ada masalah. Karena entitasnya bukan orang yang gak suka sama saya, tapi kerajaan gelap yang gak suka. Amin? Oke,
Ini agak keras, Bapak Ibu nggak masalah, tapi Bapak Ibu ikhlaskan hati Bapak Ibu untuk Tuhan berbicara. Ya, ikhlaskan betul. Karena Tuhan berikan kita kehendak bebas. Kita mau ikut entitas gelap, kita mau ikut kerajaan Tuhan, kita nggak mau ikut Tuhan, kita nggak mau percaya Tuhan, Tuhan berikan kehendak bebas. Jadi sekarang kehendak bebas Bapak Ibu, saudara-saudari semua, berikanlah kepada Tuhan. Amin. Jadi kita bisa tahu ya, kenapa kita ada kecenderungan dari bayi, bukan bayi belum bisa ngomong ya, balita deh. Saya sempat baca di nanti ada beberapa alasan kenapa kita berbohong. Ternyata saya juga kenapa ya anak kecil tuh cenderung berbohong. Padahal siapa yang ngajarin? Nah, bagi yang punya anak kecil, papa mama nggak pernah ngajarin bohong ya. Yang bohong tuh yang ngajarin yang jahat. Dan sejak kita jatuh dalam dosa, kemampuan untuk berbohong itu sudah ditanamkan. Ya, jadi Bapak Ibu udah mulai ngerti nih, kenapa Bapak Ibu kok cenderung tidak berani berkata jujur atau tidak mau berkata jujur. Oke, next slide. Nah, ini saya ambil dari literasi literatur dunia. Lebih tepatnya dari ada suatu website di KPK, nah jadi kita searching kan, kenapa orang berbohong. Jadi bohong dusta itu samanya masalah bahasa. Ini di websitenya KPK, KPK itu kan Komisi Penanganan Korupsi kan. Jadi orang korupsi itu jelas orang yang berbohong, udah pasti, karena kalau nggak bohong ya nggak korupsi. Nggak jujur, nggak hidup dan sebagainya. Bapak Ibu kita hidup dalam dunia ya, betul ya. Tapi kita mau terus dalam dunia apa enggak? Mau apa enggak? Nah sekarang angkat tangan, siapa yang mau masuk dalam kerajaan surga? Angkat tangan, siapa yang mau masuk dalam kerajaan surga? Ada yang nggak yakin di sini? Kayaknya ada yang nggak yakin. Siapa yang mau masuk dalam kerajaan surga? Siapa yang mau masuk dalam kerajaan surga? Ya, oke. Kalau yang ragu Tuhan akan berikan hikmat. Kita itu di dunia sementara. Jadi kalaupun kita hidup di dunia, kita harus tetap berusaha untuk tidak hidup dengan cara dunia. Sekalipun orang yang hidup dengan cara dunia punya keuntungan. Oke? Nggak apa-apa. Tuhan akan berikan hikmat kepadamu sekarang. Tuhan akan berikan hati yang baru. Kalau ada tuh masalah sakit hati segala macam Tuhan akan sembuhkan. Tuhan kasih jawaban. Nih kebohongan. Bohong supaya nggak kena hukuman. Bohong supaya kepentingan pribadi. Baca sendiri. Saya males bacanya sebenarnya, karena ini alasan. Saya tuh terpaksa bohong supaya ya dunia ini damai lah, nggak usah berantem. Oh saya dengan jiwa yang berapi-api bilang, kenapa sih kita harus berbohong? Orang bilang, Petra kamu harus lebih bijak lah. Saya kemarin baru konferensi pertemuan dokter-dokter ortopedi, saya ngomong jujur, dan dibilang Petra kamu harusnya lebih wise. Saya dengerin aja, sebab mereka nggak tahu bahwa saya dasarnya firman Tuhan, tapi saya nggak ngomong, oh saya ini calon apa-apa, enggak. Karena orang dunia butuh hikmat untuk ngasih taunya. Jadi saya cuma bilang, oh ya lebih hati-hati, kita itu kan nggak tahu ya, mungkin kita suatu saat nanti butuh orang. Bapak Ibu butuh orang atau butuh Tuhan? Betul ya? Yakin ya? Tuhan dengerin sekarang loh. Nah ada yang ketawa, ada yang gak yakin. Oke gak apa-apa, gak yakin gak apa-apa. Karena dengan pertolongan Tuhan, Tuhan akan membangkitkan iman Bapak Ibu Saudara semua. Ya, karena yang jahat juga turut bekerja. Tapi saya yakin Tuhan turut juga bekerja dalam segala sesuatu. Jadi jangan pakai alasan ya Bapak Ibu ya. Bohong ya bohong titik. Nanti kenapa ada jawaban yang membantu Bapak Ibu untuk gak bohong. Oke next. Oh terima kasih. Nih kenapa orang berdusta di artikel yang sama. Sama aja intinya. Menjaga perasaan. Ya kan? Aduh pasangan gua ada pada ngomel gua bohongin aja. Sayang aku cantik gak? Cantik. Dokter Korea ada gak? Gak ada ya. Kalau saya ditanya, sayang aku cantik gak? Saya diam. Sayang aku gini gak? Gini saya diam. Kenapa kamu diam? Kamu ini kan hatimu yang berkata seperti itu. Ya. Salah satu contoh kalau Bapak Ibu dikasih pendapat dan gak bisa jawab, diam. Bukan masalah, oh orang Kristen tuh harus perfeksionis, gak boleh bohong sama sekali. Bukan, belajar untuk, ya saya bilang kamu mau bohong ya? Ya gimana ya, jujur aja. Jujur untuk tidak bisa berbohong tuh jujur. Ya, asik ya. Yuk kita ulangi sekali lagi. Jujur untuk tidak bisa bohong itu adalah sebuah kejujuran. Sorry gue gak bisa bohong, jadi gue gak bisa komentar. Daripada saya gak bisa menjaga perasaan. Itu tips ya, terutama kalau yang perempuan jangan tersinggungan. Siapa yang punya pacar, suami, anak ditanyain, jangan tersinggungan. Ya sekali tersinggung,
kepahitan, setan masuk, hancur, selingkuh, apalagi sebutin. Dari sebuah kebohongan. Oke, next. Ini secara literatur dunia. Sekarang bukan kita di gereja, terus kita ngomonginnya, oh dunia itu dunia firman Tuhan enggak. Bapak Ibu keluar dari tempat ini, pulang ke mall, tetap pegang firman Tuhan. Kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, enggak kerja Senin, Selasa, Rabu, tetap pegang firman Tuhan. Di rumah cuman kerjanya nyuci, ngepel apa, masak, pegang firman Tuhan. Jangan pegang Instagram. Instagram boleh cuma buat nonton aja. Tapi tidak ada kata-kata bijak di dunia ini yang bisa menggantikan firman Tuhan. Amin ya. Amin, amin. Kalau orang GBI itu amin aja pokoknya diaminin. Jangan begitu ya. Amin itu Tuhan bilang, oh amin. Kemarin katanya amin. Kuatkan imanmu dengan benar-benar firman Tuhan. Amin. Anak muda ya. Anak muda ini bersemangat. Jangan pakai literatur dunia. Oke. Ya. Nomor 1. Nih, kenapa kita harus menang terhadap dusta? Di Galatia 4 ayat 7. Silakan dibuka Bapak Ibu boleh baca, saya sudah siapin. Tapi jangan keseringan lihat layar ya, sekali-sekali Alkitab dibuka. Jadi kamu bukan lagi hamba, ini dalam perikopnya tidak ada lagi perhambaan. Melainkan anak, jikalau kamu anak, kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Amin. Lihat, Bapak Ibu saudara-saudari semua harus yakin dan percaya kita tuh anak Allah. Ya, kalau anak Allah, kita jadi anak pas sebelum kita mampu untuk hidup sendiri, kita minta sama orang tua. Saya juga gitu, mama, papa minta uang. Sekarang Bapak Ibu adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu mau menghadapi atasan yang suka dijilat. Misalnya, kalau ada puji Tuhan, nggak ada juga nggak apa-apa puji Tuhan. Kalau nggak dijilat, nggak ada promosi. Kalau nggak ada dibohong-bohongin, bilang aduh cantik banget, aduh cakep banget. Nggak dikasih apa, apalagi nanti ngomong THR. Desember. Apa Kristen? Oh iya, tunggu THR Desember. Kemarin nggak manis sama gua potong THR-nya. Padahal melanggar undang-undang ketenaga kerjaan. Nggak apa-apa. Kita akan bisa terus di dalam kebenaran firman Tuhan kalau kita punya yakin bahwa Tuhan, saya tidak bergantung sama manusia. Perkataan saya ini cukup ekstrim, tapi Tuhan yang mengajarkan saya untuk se-ekstrim ini. Dan saya harus membagikan berkat itu kepada Bapak Ibu. Saya tidak mau berkata di luar apa yang Tuhan sudah beritakan lewat firman Tuhan dan Tuhan berikan hikmat sama saya. Saya nggak mau tuh melebih-lebihkan, melebay-lebaykan, enggak. Kita seakan suatu titik bahwa tidak ada manusia yang bisa menolong kita. Dan kita harus siap untuk itu. Dan kalau kita mikir bahwa hidup ini tergantung sama orang, siapa tahu kita akan di atas nanti di bawah, itu hikmat dunia. Oke? Karena kita anak-anak Allah, ada yang nggak yakin di sini? Nah kalau guyonannya biasanya dibaptis dicelupkan 10 menit. Gitu. Saya nggak mau pakai guyonan itu aneh. Jadi kalau nggak yakin, mau dibaptis berapa ratus kali pun nggak ada gunanya. Karena apa yang dilakukan di dalam gereja, beribadah, ikut ibadah tengah minggu, berdoa, nggak yakin dengan iman. Kamu bukanlah lagi hamba melainkan anak. Kayaknya bukan sih Tuhan, kayaknya bukan. Saya anak Tuhan. Saya berhak mengklaim janji Tuhan. Janji Tuhan adalah jangan khawatir, sebab aku yang akan memelihara engkau. Saya akan tunduk kepada Tuhan, sebab pada waktunya Tuhan akan meninggikan saya. Saya akan menjadi kepala dan bukan ekor. Belum amin, belum. Kalau menaati segala ketentuan dan perintah Tuhan. Saya turutin dulu perintah Tuhan. Saya bekerja, saya nurutin perintah Tuhan. Saya menuruti perintah atasan saya. Saya turutin apa yang kalau bekerja sendiri atau usaha atau bisnis. Saya turutin semuanya, saya berbisnis dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan cukupkan buat kita. Amin. Jadi kalau begitu gak akan bohong. Dikasih anggaran budget 1 juta, terus ini bukan budget Natal, bukan, saya bukan panitia Natal. Nanti ada panitia Natal tersinggung, enggak misalnya apa, ini tolong dibelikan ya, ternyata dikorup. Ya, bagi yang punya atasan percaya apa kita kerjaan, kita anak Allah. Kita bekerja karena kita anak Allah, amin. Nah identitas ini kita harus tahu supaya kita menang terhadap dusta. Oke, next slide. Nah, karena kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita harus melawan dusta dengan kejujuran. Kenapa saya tekankan kata-kata melawan Bapak Ibu?
Karena udah jelas di dalam Kejadian 3 bahwa kita itu dibohongin oleh suatu entitas. Ya kita manusia ya, Adam dan Hawa manusia kan. Jadi manusia itu dibohongi oleh suatu entitas. Kalau kita namanya menang, Bapak Ibu menang, wah menang nih yang ikut kompetisi. Berarti kita harus ada yang dilawan, harus ada yang bertanding, harus ngerti lawan kita siapa. Pak Prabowo lawan kemarin siapa ya, udah 3 ya, Pak Ganjar, yang satu lagi lupa, Anies ya, oh iya terima kasih Mas. Ya kan dia kan saling bertanding kan, oh saya ngerti, oh lawan saya partai. Itu supaya Bapak ngerti, Bapak itu gambarannya. Tapi bukan berarti melawan teman di kantor ya atau teman di sekolah, bukan. Tapi kita harus tahu bahwa ketika kita ngomongnya itu adalah menang, itu adalah sebuah pertandingan. Lebih ekstrim lagi Bapak Ibu, tarik nafas dulu, tarik nafas. Peperangan. Jadi Bapak Ibu sekarang berada di dalam bukan pertandingan. Kalau pertandingan itu masalah menang kalah, nggak apa-apa lah Pak, saya mau kalah juga nggak apa-apa. No. Lebih ekstrimnya dan itu yang terjadi sekarang adalah peperangan. Peperangan cuma 2 pilihannya, menang atau kalah. Titik. Kalau lomba, gue ikhlasin deh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Tuhan Yesus kan bilang kita harus mengalah, kita harus berbuat baik. Kalau peperangan nggak ada pilihannya, kalau kita nggak ngelawan, kita nggak berjuang, kita pasti kalah. Oke, makanya kita harus lawan. Dan melawan entitas yang gelap ini yang kita tidak tahu, yang kita kan paling cerdik. Dengan keterbatasan kita untuk identifikasi ini orang bohong atau enggak, kita harus lawan dengan kejujuran. Yang pertama, jujur pada Tuhan. Kedua, jujur pada orang lain. Dan menjadi pelengkapnya adalah jujur kepada diri sendiri. Mari kita lihat, next slide. Jujur kepada Allah, Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kita harus jujur sama Tuhan, Tuhan saya itu anak-anak Allah, ya. Oleh karena itu saya akan berusaha menjadi anak-anak Allah. Karena kalau kita mau tutupin bahwa kita itu manusia biasa yang tidak lepas dari dosa, ya. Jadi tolong Bapak Ibu, saudara-saudari semua, kita orang Kristen jangan campur aduk. Mungkin Bapak Ibu suka karedok, suka gado-gado, tapi jangan dicampur gado-gado dalam kehidupan. Oke? Bapak Ibu jangan tegang-tegang ya, memang firman Tuhannya keras. Tapi gak apa-apa, saya diberkati. Kita harus milih, kita orang dunia apa bukan. Kita hidup masih dalam dunia, oh gak bisa gitu Pak. Kalau gak gitu nanti saya gak dapat pekerjaan. Kalau gak gitu saya nanti gak dapat promosi. Kalau gitu nanti saya difitnah orang. Kalau kita gak mengimani apa yang firman Tuhan katakan, ya kita akan kalah. Bapak Ibu puji Tuhan saya di proses Tuhan juga dalam kehidupan yang gak gampang. Jadi enak ngomong begini tenang. Kalau Bapak Ibu mau sesi diskusi 2 jam, yuk saya kasih tahu. Tapi biarlah itu menjadi kesaksian buat diri saya dan suatu saat saya akan saksikan kepada Bapak Ibu. Bahwa mengklaim anak-anak Allah itu gak gampang. Gak gampang. Orang Kristen mau jadi pemimpin itu gak mungkin. Karena kita bukan mayoritas, itu contohnya kalau di bidang kepemimpinan atau organisasi. Orang Kristen itu gak akan dapat rezeki karena bukan mayoritas. Itu salah satu contoh, hati-hati ya. Bapak Ibu dengerin aja orang-orang yang belum mengenal Tuhan atau yang belum mengimani firman Tuhan, biarkan aja. Biarkan aja. Tapi saya bilang Tuhan, saya kan anak-anak Allah. Kalau anak-anak kan Tuhan bapaknya. Ada gak sih di sini yang bapak yang sadis gitu? Meskipun ada ya di berita ya, itu saya rasa gak ngerti kenapa bapak-bapak menyiksa anaknya. Seorang bapak pasti punya insting masih ngerawat anaknya, amin? Nggak mungkin enggak. Tuhan kasih kata anak-anak itu supaya menjadi kita nggak usah diinterpretasikan lain-lain. Kalau kita anak ya anak, kalau anak pasti dipelihara sama bapaknya, sama ibunya. Kalau bapak ibunya nggak ada Pak, ya bapak ibunya nggak ada kan bapak ibu manusia. Tapi Allah kita kan Allah yang kekal, amin. Pencipta langit dan bumi, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, jadi nggak mungkin pergi meninggalkan kita. Dia bilang sekali-kali, aku tidak akan meninggalkan engkau. Klaim, baca. Jadi kalau ada kesulitan, ini yang dibaca. Alkitab. Jangan terus sibuk scrolling Instagram, mencari hidup ini itu harus dinikmati. Aduh. Saya tahu ini Bapak Ibu karena Dr. Corey itu bagian marketing di klinik. Jadi sering scroll-scroll gitu kan. Saya bilang, aduh hikmat dunia ini menyesatkan sekali ya. Hidup ini cuma sekali, harus kita nikmati. Janganlah, harus kita ikutilah apa yang menjadi kehendak hati kita gitu.
Undupan hati kita. Ya suka-suka gua, hidup ini hidup gua, apa lu urusan gitu. Wih, mantap ya, padahal nggak tahu tuh menuju kebinasaan. Hidup kita cuma sementara, kita harus klaim. Oke, kita harus jujur pada Allah. Supaya nanti kita bisa ke step berikutnya, next. Ibu udah dapat ya, puji Tuhan. Jujur kepada orang lain. Kalau kita udah bisa jujur sama Allah, kita akan bisa jujur sama orang lain. Nah, tadi saya dapat impresi yang cukup kuat. Bapak Ibu kalau ngomongin orang yang lebih tinggi ini bukan ya lebih tinggi boleh lebih tinggi atau posisinya lebih tinggi atau lebih terhormat. Berani jujur nggak? Berani jujur nggak? Saya dulu nggak berani. Tapi kalau karena Tuhan sudah mendidik saya ekstrim, saya berani. Saya sampai bilang begini, atasan saya Tuhan. Loh, ngeri ya. Ya ngeri, kalau ngerti apa akhirnya dunia ini saya akan bilang itu tidak mengerikan. Tapi orang bilang, iya ekstrim radikal. Wah, boom, meledak. Enggak, saya harus radikal itu. Karena Tuhan pasti punya tujuan. Jadi kalau saya harus negur orang, siapapun itu, saya akan melakukannya. Nah, belum selesai. Karena demikianlah firman Tuhan dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti diri saya sendiri mengasihi diri saya. Seperti Bapak Ibu mengasihi, Bapak mengasihi istrinya. Semoga dan harus ya. Istri mengasihi suaminya, harus demikian. Bapak mengasihi anaknya, demikian. Kita melakukan kejujuran, orang bilang kejujuran itu pahit, whatever lah. Jangan campur-campur gado-gado ya. Kalau gado-gado begitu, kan kalau kita campur, ini tadi sayur apa kan bingung ya. Sama, kalau kita gado-gado firman Tuhan sama hikmat dunia, jadi yang benar yang mana? Jadi bingung. Tapi kalau kita bilang, oh sorry ya saya harus negur kamu. Jangan kamu marah-marah. Kenapa? Karena marah-marah, orang sakit hati, nanti orang-orang pakai guna-guna kamu baru tahu. Sementara kamu berdoa gak pernah, minta perlindungan Tuhan gak pernah. Begitu datanglah itu setan-setan lah itu, langsung ketakutan, bagaimana Tuhan, ini kenapa banyak ini, kenapa ada darah di sini, saya lihat apa, saya lihat setan. Saya harus negur kamu jangan marah-marah begitu. Apalagi ya, saya berusaha untuk, Tuhan boleh gak saya sampaikan, karena ini sedih, apa namanya orang sakit hati gitu. Tuhan bos itu ngawur, bos itu pilih kasih. Anda nggak benar kayak begitu. Siapa? Bapak jabatannya apa? Oh, saya pimpinan loh Pak. Bapak ngomong gitu dasarnya apa? Pak, saya diajarin sama firman Tuhan. Nggak apa-apa pakai nama saya juga nggak apa-apa. Kayak demikianlah firman Tuhan. Apalagi kalau pimpinannya orang Kristen. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Pak. Itu Tuhan Yesus yang bilang. Bapak, saya kasih masukan lah Pak. Kalau bukan tegur. Ini kesannya kayak skenario ya, tapi terjadi betul. Ini karena Tuhan, saya mau mengasihi Bapak. Kalau saya, ya puji Tuhan saya diangkat seperti Bapak pimpinan, saya juga pinginlah supaya saya jangan salah. Contohnya misalnya hujan, nyetir. Lalu Google Map, belok kiri. Enggak, aku biasa terus. Ternyata di depan ada banjir ditutup. Saya udah pernah kayak gitu. Kok belok kiri ya? Enggak, saya akhirnya pikir iya ya Tuhan. Saya biasanya lewat situ aman. Nah sama bilang, biasanya lewat situ aman. Enggak apa-apa, enggak usah pakai firman Tuhan, aman bablas. Bablas masuk banjir terjebak. Aduh, tahu gitu kan belok kiri ya. Pantesan ya aneh Google Map. Ya kan? Lihat itu. Akhirnya setiap kali saya mau pulang dari manapun saya cek Google Map. Kok mau terjauh? Oh ternyata ada sesuatu. Sama, jadi kita nggak bisa, biasanya nggak apa-apa kayak begitu. Saya nggak usah pakai firman Tuhan. Pak, saya nggak suka sama Bapak, apa kayak gitu ngomong ngaco. Pak, saya nggak suka Bapak selingkuh. Saya tahu Bapak kemarin pergi sama wanita lain kan. Saya kasih tahu Ibu ya. Wow. Siapa? Mau tegur hamba Tuhan juga nggak apa-apa. Saya bukan hamba Tuhan belum. Siapa? Pastor Evi. Bapak Gembala, Ibu Gembala. Berani nggak ditegur? Berani nggak negur? Pas saya nggak suka ngomong kayak gitu apa? Masuk khotbah isinya nyindir-nyindir mulu. Misalnya saya gini kan, saya nggak mau ya Pak, saya kepahitan sama Bapak. Kalau saya nggak apa-apa, ngomong aja, nggak apa-apa, WA juga nggak apa-apa. Kita akan doa bersama-sama. Tapi kita berani nggak sama orang-orang yang kita pikir, wah ntar gue gimana ya? Waduh nanti gimana ya, nanti dibilang bikin kekacauan. Hendaklah setiap Bapak Ibu lakukan. Karena ini kaitan kejujurannya, sebenarnya ini mencakup banyak aspek.
itu supaya kita itu dalam dasar kasih. Dan kasihnya kasih yang benar. Supaya jangan orang menjadi binasa. Tobat deh. Saya sering dengar masih banyak minum. Saya nggak mau lihat. Masih banyak minum, masih banyak bermain judi online, apalagi ya main judi kartu. Terus masih pakai peramal-peramal, ramal sana ramal sini, baca ramalan-ramalan. Ya, ingatkan Bapak Ibu. Saya nggak lihat Bapak Ibu ya, saya nggak tahu. Jadi ingatkan, jangan begitu. Kenapa? Itu kekejian bagi Tuhan. Saya mengasihimu supaya engkau jangan binasa. Kan kita tahu kebenaran, itu loh kasihi. Kalau saya yakin, kamu emang yakin masuk surga? Yakin. Oh kamu masih gini kurang ini? Iya. Nah ini yang ketiga. Ya, jadi udah ngerti yang kedua ya, kasihilah sesamamu. Jadi jujurlah sama orang karena kita mau. Dan yang ketiga, supaya enggak katanya saling menghakimi. Yuk next slide. Jujur kepada diri sendiri. Belum muncul ya. Nih, 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Ini Paulus dapat langsung firman Tuhan berbicara. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Lalu Paulus kasih kesaksian lagi, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi ini Paulus komplain sama Tuhan. Dikasih duri dalam dagingnya, komplain. Tapi Tuhan bilang, di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan jadi sempurna. Bapak Ibu jelas gak sempurna. Saya gak sempurna. Ketika mau jujur salah, bohong salah. Apa yang dilakukan? Diam. Betul diam. Selanjutnya apa? Diam seterus. Karena diam itu adalah emas. Salah Bapak Ibu, itu hikmat dunia. Diam lalu berdoa. Tuhan, gimana jawabnya ya? Ada satu kesaksian dari seorang ibu yang dilayani. Ya supaya ini jelas kesaksiannya sama Pastor Evi ya. Tapi saya nggak nyebut secara detailnya, dia bilang gini. Saya itu heran ya, saya jujur malah saya dimusuhin loh sama orang kantor. Katanya, Bu jangan begitu ngomongnya, jangan jujur-jujur begitu. Loh saya tuh bingung loh, saya mau jujur, saya mengetahui peristiwa itu frustasi akhirnya. Karena ketika orang di kantornya nyerang dia, membuat fitnah balik, akhirnya membuat jaya-jaya rugi, dia ngomel, harusnya dia diam. Tunduk di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sebab pada waktunya Tuhan akan mengangkat dan meninggikan. Dan dia harus menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan sebab Tuhan yang memelihara. Jadi kalau Bapak Ibu gak bisa jujur, sebagai contoh tadi saya ditanya misalnya sama Dr. Kori, saya cantik gak? Saya kan diam dulu. Saya bilang saya cantik ini berbohong apa tidak? Ya kan gak tahu, cantik kan definisinya macam-macam kan. Tapi saya bilang ya saya cantik. Saya cantik di dalam Tuhan dan kamu cantik di dalam Tuhan. Itu bukan kata-kata puitis enggak. Karena kecantikan lahiriannya kan terbatas. Tapi saya juga pernah negur orang yang dekat dengan saya bahwa kamu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Wih dibales, jangan engkau menghakimi saudaramu. Haleluya. Firman Tuhan dibahasi firman Tuhan. Apa yang terjadi? Saya bales. Balasnya bukan firman Tuhan juga, ngomel loh. Gimana sih gini-gini? Saya bilang, oh iya ya. Kita harus jujur sama diri sendiri, kita orangnya gampang marah. Bukan kita lah, enggak saya gampang marah. Saya ketika hal yang enggak benar, saya langsung set gitu. Enggak benar tuh gitu. Nah sekarang Tuhan kasih hikmat. Tuhan saya ini lemah. Kok enggak bisa ya Tuhan, kok enggak bisa kayak orang itu sok sabar gitu. Oh ya sabar ya Pak. Itu benar-benar sabar loh. Ada orang yang kayak gitu ya, Bapak Ibu ada ya. Pasti ketemu orang gitu. Saya pingin sekali Tuhan ya gimana ya caranya jadi sabar gitu. Lalu Tuhan tunjukin ayat ini. Kamu nggak sabar, saya gampang marah, saya gampang tersinggungan, saya orangnya radikalis, saya orangnya ekstremis, tanda kutip ya. Ternyata supaya kuasa Tuhan itu nyata. Oh bahwa yang disebut dengan buah roh pengendalian diri itu begitu. Bahwa kalau saya pakai hikmat saya sendiri, saya nggak akan bisa. Coba Bapak Ibu bikin skenario, bukan skenario ya, ingat-ingat ya. Oh iya ya, kalau saya jujur pasti berantem, tapi gimana ya saya harus ngingetin. Kalau saya bohong jadinya berantem lagi, tapi nanti berantemnya. Suami istri itu biasanya gitu kok, masalah jujur itu susahnya luar biasa.
Padahal saya bingung ini pasangan suami istri di dalam Tuhan kok repot banget kayaknya. Aduh gimana ya, mending kalau yang, bukan mending ya, kalau yang satunya orang mengenal Tuhan Kristen, satunya enggak, saya akan doakan terus, saya akan dukung. Tapi ada orangnya, ini suami istri, kata-kataan, ada setan lu di situ. Loh, lu yang setan. Loh gimana sih? Lah kalau ngomong sama orang itu, kamu ada setannya pasti. Dia pasti, oh Bapak tahu dari mana? Pasti kan gitu. Oh iya Tuhan nunjukin kamu ada setannya. Tapi kalau di rumah sama-sama orang Kristen, iya lu yang setan kan? Lu yang bawa setan ke sini, lu celahnya. Saya bilang ini gimana ya? Karena nggak mengakui bahwa oh iya Tuhan saya lemah. Saya itu kalau nggak makan suka marah-marah. Jadi kalau saya pulang ke rumah saya cari makanan dulu kalau saya lapar. Dari mana diem dulu? Saya gitu, itu lagi contohnya Bapak Ibu. Jadi kelemahan ini bicara tentang banyak hal. Kelemahan fisik, kelemahan mental, maksudnya orang gampang down. Itu kita harus kembalikan ke Tuhan, saya itu pingin punya mental yang kuat Tuhan. Saya dengar kabar gak enak, saya jadi down. Ini gimana Tuhan? Saya mau ngomong jujur, tapi saya takut konsekuensinya Tuhan. Ini benar-benar jujur loh Tuhan, saya udah baca firman Tuhan pagi, siang, sore, benar saya harus negur. Kalau saya nggak negur, Tuhan tertulis saya akan menumpahkan darah orang itu kepadamu. Wih, gimana Tuhan? Kok saya dikunci Tuhan kayak begini? Berdoa. Tunduk dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu ya, solusinya dengan permasalahan yang ada segala macam itu adalah tunduk di dalam penguasaan tangan Tuhan. Berdoa. Biarin orang di luar sana, iya berdoa, tahu berdoa. Iya gitu kan berdoa iya. Jangan gitu, jangan biarkan orang-orang yang sudah pahit hatinya itu meracuni kita bilang, jangan begitu. Tuhan mau lakukan apapun, Tuhan mau disalib pun Tuhan tahu dia berdoa. Dan Tuhan tahu kok bahwa Tuhan akan tetap disalib. Karena memang demikian harus terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Tapi Tuhan tetap berdoa. Bukan tuh ya besok disalib, udah tidur aja, berdoa juga gak ada gunanya. Ini kelihatannya melecehkan firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan kasih hikmat, kenapa sih harus itu terjadi? Karena demikianlah harus terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu merasakan kayak berdoa ini nggak akan merubah suasana kok. Lu jangan mensugesti begitu, tetap berdoa. Nggak berubah suasana, terpujilah nama Tuhan. Berubah suasana, terpujilah nama Tuhan. Karena waktunya kita bukan waktunya Tuhan. Yang disebut dengan kairos waktunya Tuhan itu bisa satu detik, bisa ngitungnya 1 minggu, bisa 1 tahun. Tapi Ibu ya, sekali ini bukan motivasi tapi demikianlah firman Tuhan. Oke, next slide. Jadi Bapak Ibu, kembali lagi pada firman Tuhan ya. Jangan pakai hikmat dunia. Kalau memang katakan iya. Anak muda kalau terpaksa harus putus sama pacarnya, karena pacarnya tidak di dalam Tuhan, katakan, ya saya harus melakukan hal itu. Saya mengasihimu sebagai manusia, tetapi firman Tuhan. Karena kalau lebih daripada itu jelas dari yang jahat. Dan Bapak Ibu kan gak mau biarkan tuh, entitas jahat itu bekerja dalam hidup Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, saya bilang begini, ini secara manusia. Kalau Bapak Ibu merasa tertancap atau merasa sakit, tersindir oleh perkataan saya secara pribadi, terlebih-lebih terhadap firman Tuhan, relakan, buka hati. Tuhan mau bicara. Sebab demikian firman Tuhan, Yeremia 29 ayat 12-13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Di bawahnya akan ada ayat lagi pemulihan. Bapak Ibu kalau masalah jujur dan bohong itu cuma hasilnya 2. Saya orang yang disakiti karena orang gak jujur, atau saya tidak jujur atau berdusta sehingga orang tersakiti. Cuman 2 itu aja kondisinya. Tapi bagaimana saya jujur bahwa saya tersakiti Tuhan, tapi saya gak bisa balas. Tuhan keadaan tidak adil, tapi saya gak bisa melawan. Kalau saya melawan, saya malah hancur. Kembali lagi pada firman Tuhan. Berseru, berdoa, datang sama Tuhan. Dan dengan segenap hati, dan jangan sampai berpikir bahwa kayaknya sia-sia. Hati-hati Bapak Ibu ya, yang gelap itu tidak pernah tidur. Tapi yang gelap itu tidak hadir di setiap waktu.
dia tidak omnipresence. Tidak omnipresence itu hadiratnya itu tidak di semua tempat. Kalau Tuhan itu maha hadir, kapanpun. Nah kalau kuasa gelap Bapak Ibu ciptakan kesempatan untuk bergerak dengan perkataan bahwa kayaknya nggak bisa, kayaknya nggak mungkin. Itu akan mengakibatkan kuasa gelap akan masuk. Dan janji Tuhan semuanya tidak akan terpenuhi. Nggak terpenuhi. Karena yang gelap akan ngeklaim, Tuhan dia mengetahui orang ini, dia anak Allah. Tapi dia meragukan kuasamu Tuhan. Bahasanya adalah, bolehkah saya panen? Tuhan kasih hikmat itu kepada saya supaya saya memberikan juga berkat yang sama. Jangan pernah berikan kesempatan kepada kuasa gelap melalui hati Bapak Ibu yang gak terima dibohongin. Buat apa saya jujur, orang saya aja dibohongin. Buat apa saya harus jujur, orang kejujuran gak memberikan manfaat buat saya. Bapak Ibu pegang firman Tuhan. Kita di akhir dari akhir zaman. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Bapak Ibu ini semua adalah hamba-hambanya Tuhan. Ya, yang tunduk di dalam hukum Tuhan. Dan lakukan setiap firman Tuhan supaya orang di sebelah kiri, di sebelah kanan, di depan dan di belakang diberkati oleh firman Tuhan. Oke, resumenya supaya Bapak Ibu nggak lupa dan nanti baca lagi firman Tuhan, tolong dibaca lagi ya. Nomor satu, kita harus jujur dulu sama Tuhan. Dengan mengakui bahwa iya Tuhan, saya mau jujur termasuk dengan kelemahan saya. Oleh karena itu kita jujur sama orang lain dengan tujuan mengasihi orang itu. Dan yang ketiga, kita harus jujur kepada diri kita sendiri bahwa di dalam kelemahan kita Tuhan Yesus bekerja. Amin. Saya mengundang tim praise and worship naik, boleh. Bapak Ibu renungkan dalam hati, tim multimedia udah disiapin ya,